Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Lebih baik rame di dalam rapat daripada rame di luar. Me, I'm not a diplomat. I'm talking about my fish. So I say what I mean and I mean what I say. Bu Retno different than me. She doesn't mean what she say. And she doesn't say what she means. I say what I mean. Saya bilang. Sekarang kalau ada hal-hal yang tidak bagus, lu mau perbaiki, bilang. Tidak baik, tidak jadi, tidak bagus, tenggelamkan. Inspirasinya ibu bagi saya adalah ibu berani. You speak your mind. Kawan Susi, kembali lagi di Susi Cek Ombak ke Laut Aja. Di episode kali ini, untuk memperingati Hari Kartini yang jatuh pada 21 April, Susi Cek Ombak akan berbagi inspirasi dari sosok-sosok perempuan hebat di masa kini. Siapa saja mereka? Ada Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri pertama Indonesia, kemudian Meggy Hutauruk, desainer yang eksis di kancah internasional, dan terakhir ada ibu-ibu hebat dari Ekoenzim Nusantara. Ternyata, Susi Pujastuti dan Retno Marsudi deket loh selama bekerja bersama di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ada banyak momen yang mereka nggak bisa lupakan, seperti sering ngobrol sampai cekikikan, nyobain naik kapal selam bareng, sampai ke momen Ibu Susi marah-marah ke Duta Besar Cina. Wah, ada apa tuh? Saya hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Menlu. Ibu yang mungil tapi sepak terjangnya luar biasa. Dan dia adalah salah satu menteri di kabinet Pak Jokowi yang sangat sibuk di masa pandemi ini. Halo Mbak Retno, apa kabar? Halo Bu Susi, halo Mbak Susi. Udah lama nggak ketemu. Iya lama Sehat, banget, tahun lebih, hampir 2 tahun. Nah. Iya. Sejak paripurna terakhir itu. Exactly. Kita inget nggak bareng-bareng di kapal selam? Yes. Sehat tambah langsing. Saya lihat ini turunnya berapa kilo. Mbak Retno ini luar biasa. 16 kilo. 16 kilo. Aku jadi menteri naik 15 kilo. Sampai hari ini ngurangin sekilo pun tidak bisa. Wah, jadi yang penting sehat. Ya, alhamdulillah sih. Kalau sehat kita coba terus kena sinar matahari, laut, hari-hari seperti itu. Nah, Mbak Retno sudah 1 tahun ini kan sebagai Menlu justru menteri yang paling sibuk. Biasanya di situasi biasa Menlu hanya ada kalau ada tamu luar negeri atau bepergian ke luar negeri. Tapi kali ini saya lihat satu-satunya menteri yang paling sering muncul justru Mbak Retno. Apa pengalamannya mungkin bisa di-share dengan kawan Susi? Bagaimana membuka diplomasi bilateral untuk bisa mendapatkan vaksin yang telah kita programkan dan sudah kita vaksinasi kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih Mbak Susi. Jadi kangen juga nih ngobrol dulu, kita sering ngobrol bareng, makan siang bareng, guyonan bareng. Sekarang kita punya kesempatan untuk ngobrol lagi. Jadi kalau Mbak Susi pasti tahu deh kalau dalam kondisi biasa tadi dibilang bahwa kalau Menteri Luar Negeri ya pekerjaannya terutama itu ngurusin perdamaian, ngurusin negosiasi, dialog, negosiasi dan sebagainya. Nah tiba-tiba kemudian ada pandemi dan kalau kita tetap misalnya urusannya hanya mengenai masalah perbatasan dan sebagainya, maka kita tidak akan bisa atau kurang bisa berkontribusi dalam upaya penanganan pandemi. Oleh karena itu, dari sejak awal begitu pandemi, saya udah duduk sama tim bahwa kita harus lakukan refocusing nih mengenai prioritas. Nah, akhirnya kita tetapkan, oke, refocusing kita satu adalah perlindungan. Karena Mbak Susi tahu kan pada saat pandemi ini isu perlindungan bukannya
harus menjadi berkurang, tapi justru banyak banget warga negara kita di luar, banyak banget mereka terjebak karena lockdown, karena sakit dan sebagainya. Sehingga mesin pelindungan kita perkuat. Kemudian yang kedua adalah kita bantu tentunya upaya pemerintah untuk penanganan COVID dari sisi kesehatan. Kemudian kita juga berupaya untuk membantu pemerintah di dalam konteks dampak sosial ekonomi atau recovery ekonominya. Nah, mengenai vaksin, alhamdulillah bahwa kita bergerak agak cepat ya dalam waktu itu. Begitu pandemi kita coba untuk cari akses karena kita tahu bahwa at one point pada satu titik kita memang memerlukan barang itu. Jadi kita coba berlari di depan agar kita mendapatkan akses. Sejauh ini sudah mulai Januari ya Mbak Susi, kita udah mulai vaksin. Saya sendiri sudah divaksin, alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Susi juga akan segera. Dan itu dapat kita lakukan karena kita gerak cepat. Tapi tentunya dari sampai sekarang ini masih tiap hari masih ngecek yang udah masuk berapa, next batch-nya, mengatur next batch-nya bersama-sama tentunya dengan Pak Menkes, dengan Pak Men BUMN, dengan Ibu KB POM dan sebagainya. Tapi untuk vaksin selain untuk dalam negeri, kita juga mikir juga sih Mbak Susi mengenai bagaimana semua negara itu pada akhirnya punya akses mendapatkan vaksin. Karena kebayang kalau kita semua negara-negara ini tidak dapat akses yang setara, kan nggak kelar-kelar nih kalau mereka pandeminya. Kita buka kan datang dari luar negeri masuk ke kita ketularan lagi kita. Betul, ya. kan virusnya nggak kenal batas negara. Ya, nah, Pak Jokowi kan kemarin ngeluh tentang 215 negara berebut. Boleh bagi sedikit bagaimana rebutannya itu Mbak Retno tuh mencoba ke sana kemari, bagaimana di balik layarnya ceritanya bagaimana dari 215 berebut kita dapat termasuk salah satu yang duluan kan. Jadi pada saat itu sebenarnya kita tahu tadi saya sampaikan bahwa di satu titik pasti kita memerlukan vaksin ini. Nah, kita melihat bahwa pengembangan vaksin ini bukan merupakan satu proses yang mudah. Potensi gagalnya juga ada dan sebagainya. Tetapi dalam situasi emergensi, memang kita harus menanggung atau siap-siap dengan berbagai macam resiko. Tapi kalau kita tidak bergerak, itu justru kesalahan yang paling besar. Nah, kita tahu bahwa kalau toh ada, maka vaksin itu jumlahnya pasti akan sedikit. Terbatas. Sementara yang memerlukan adalah banyak. Selain kapasitas, jenis yang berhasil melampaui clinical trial yang ketiga pada saat itu juga masih belum jelas mana dulu nih yang akan berhasil. Jadi semuanya serba terbatas baik dari jenisnya maupun kapasitas produksinya di awal-awal. Oleh karena itu tadi yang seperti Mbak Susi bilang bahwa dengan barang kayak di pasar lah Mbak Susi, di pasar ikan juga kalau ikannya sedikit, kalau sedikit ikannya yang mau beli banyak kan kita harus quote unquote ya, aku sebenarnya nggak suka juga kalimat berebut atau berlomba karena sekali lagi pada saat yang sama kita juga memikirkan negara lain agar negara lain terutama yang negara least developed countries itu juga mendapatkan akses karena kita mau sehat barengan. Jadi prosesnya seperti itu, maka di awal Presiden sudah langsung manggil, ayo coba kita cari akses yang terbuka dan kita langsung, saya ke Tiongkok, saya ke UAE, saya ke London, saya ke Jenewa. Jadi yang kita berusaha tembus tidak hanya dari jalur bilateral tetapi juga jalur multilateralnya di Jenewa, Mbak Susi. You talk to Bu Retno, she's a diplomat. Me, I'm not a diplomat. I'm talking about my fish. So I say what I mean and I mean what I say. Bu Retno different than me. She doesn't mean what she say. And she doesn't say what she means. Retno Lestari Prinarsi Marsudi atau dikenal dengan Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Kiprahnya sebagai menteri sudah tidak diragukan lagi.
Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda ini berkarir sebagai birokrat di Kementerian Luar Negeri sejak tahun 1986. Setelah 22 tahun masa abdi Retno Marsudi teruji, tahun 2014 dia dilantik sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Marty Natalegawa. Kali ini, Susi Pujiastuti akan mengulas sisi lain dari Retno Marsudi. Bagaimana keseharian beliau ketika bersama keluarga dan rahasia lain di balik kisah suksesnya. Kegiatan Mbak Retno ini apa? Satu saya tahu baru dapat cucu, nah pasti ngomong cucu. Nah yang cucu. lain apa nih? Jadi kalau kegiatan yang baru adalah momong cucu karena cucu sekarang usia kan 14 bulan, lagi lucu-lucunya, lari, naik-naik dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu kegiatan yang sangat menyenangkan dan sebagai obat stres juga sih Mas Susi. Cewek cowok itunya? Cowok. Jadi anakku kan 2 laki-laki semua, cucunya cowok. Jadi main bola dong, jadi gesit jadinya. Iya. Pokoknya asik kalau ngomong cucu. Terus kegiatan yang sebenarnya selalu saya lakukan baik sebelum pandemi atau selama pandemi, yaitu olahraga. Olahraga nggak pernah dan nggak boleh dilupakan dengan segala situasinya deh. Pokoknya kalau pas betul-betul waktu itu kan sempat kita nggak boleh keluar dan sebagainya, kita apalah mau stretching mau apa, tapi pokoknya badan ini mesti gerak, olahraga. Mbak Susi ini orang yang harus dicontoh, aktif, optimis, dan jangan lupa bahagia. Harus, itu penting sekali. Iya. Ini ada banyak netizen yang mengirim, kawan Susi yang mengirim pertanyaan-pertanyaan tentang stylenya Mbak Retno yang selalu rambut pendek, bajunya kayak milenial, warnanya banyak putih. Nah, apakah warna putih dan hitam ini ada kesan khusus? Mungkin Mbak Retno bisa jelasin. Putih, hitam, memang sebenarnya hitam ya yang lebih dominan dulu adalah hitam karena pekerjaan kan Mbak Susi, kalau saya kan diplomat, jadi hitam itu adalah warna yang paling aman lah. Sewaktu-waktu harus ada pertemuan dan sebagainya, itu paling aman adalah warna hitam. Jadi hitam itu jadi kayak sudah jadi warnaku, plus tentunya putih ya sebagai kombinasinya. Jadi di lemari itu ada lemari yang khusus hitam dan putih. Itu mayoritas. Aku agak sampai umur 50 baju saya juga cuma hitam, Mbak. Oh gitu ya? Iya, hitam tapi terus sama gold, berubah. sama silver, sama bronze. Biasanya antara warna itu saja. Sedikit putih. Tapi setelah umur 50 saya suka warna-warni. Tambah stay di situ, karena masih di katanya hitam, putih. Kalau kita nggak pede dengan ketuaan kita, our aging, covering it with color, then you look fresh gitu ya? and colorful, katanya. But you look jadi all the time stylish. Terus rambut pendek, bagaimana dengan rambut pendek? Pendek kan karena dari dulu semuanya harus serba cepat ya. Tapi sekali lagi ini adalah pilihan pribadi. Kadang-kadang bangun tidur, apalagi waktu anak-anak masih kecil kan, Mbak Susi, yang ngurus anak, yang mesti nyiapin katakanlah mau sekolah, ngurusin kerjaan dan sebagainya. Jadi waktu untuk katakanlah menata rambut dan sebagainya itu menjadi berkurang kan. Jadi ambil praktisnya, bisa dikatakan kalau bisa bangun tidur langsung lari, maka pilihannya adalah rambut pendek. Kawan Susi ini pengen tahu, kalau Mbak Retno inget apa momen sama-sama kita nih bareng-bareng yang ingat, lalu yang dikangenin apa, lalu kemudian apa yang berkesan dari Mbak Retno dengan saya. Kawan Susi ini pengen tahu. Yang berkesan antara lain waktu kita tadi aku sampaikan
naik kapal selam bareng. Naik kapal selam, Aduh, yeay. naik kapal selam bareng. Dapat brevet kapal selam. Aku kalau ngelihat kapal selam, yang aku bayangin pas mau lompat, Mbak Susi inget nggak? Yang dari Ya. kapal apa namanya? Kapal Dari karetnya. kapal tanduk Uh-uh. ke kapal selamnya Uh-uh. kan, ya. Terus suruh lompat itu, ya Allah, itu kalau kecemplung tuh gimana gitu. Tapi untungnya kita selamat. Jadi itu yang paling Nggak pernah lupa. berkesan, berdua sama Ibu Susi di kapal selam. Terus yang dikangenin. Kita di cewek berdua dikangenin. malah yang paling kuat, yang lain-lain setengah mabuk tuh. Bapak-bapak jenderal juga bintang 4 Bapak-bapak jenderalnya pada itu. mabuk. Nah, Iya. tapi banyaklah momen-momen yang apa namanya nggak lupa. Terus kita ke New York, inget nggak kita ke New York waktu Yes. ada GA dan sebagainya bareng-bareng. Selalu rame kalau ada Ibu Susi. Yang ribut soalnya. Nah, sekarang tinggal rapid questions. Saya akan tanya sama Oke, Mbak ini tersayang. biasanya yang lebih ini. susah nih. Hiking atau jogging? Hiking, Bersavana di Afrika atau bersepeda di Belanda? Belanda sepeda. Jadi ibu atau nenek? Dua-duanya dong, ibu dan nenek. Jadi diplomat atau jadi ibu RW? Diplomat. Diplomat. Oh, Bapak mengerti kok, dari dulu begitu jawabannya. Meeting di larut malam atau meeting early morning? Early morning. Kabinet kerja 1 atau kabinet kerja 2? Bos lah, nggak boleh. 0, sekian Semua persen ada. kemana? Wah, ini penanyanya ini nih agak ngotot nih ya. Enggak ah, skip, lewat. Kalau ngomong yang ke 1 takut dimarahin Pak Jokowi sekarang ya. Sama teman-teman sekarang ya. Nah, tuh. Asiknya beda-beda. Asiknya Jadi, beda-beda. dua-duanya. Ya, Itu oke. jawaban diplomat. Nah. Nah, kalau diplomat inget nggak Mbak waktu kita berantem sama itu dari China, Charge the Affairs-nya China. Saya bilang sama dia, you talk to Bu Retno, she's a diplomat. Me, I'm not a diplomat. I'm talking about my fish. So I say what I mean and I mean what I say. Bu Retno different than me. She doesn't mean what she say. And she doesn't say what she means. I say what I mean, saya bilang. I say what I mean as well. Caranya beda tapi. Ya, coba diplomat muter dulu. Ya, oke. Ada lagi titipan dari netizen, Mbak. Tolong, Mbak, bentar nih. Menurut Ibu, Bu Susi itu orangnya kayak gimana? Rame, cuek. Oh, rame. Rame terus? Cuek. Artinya baik. Artinya baik. Bener. Kawan Susi itu artinya baik. Rapat juga rame. Rapat rapat kabinet. Nek gak demen, nek gak setuju ya ngomong toh. Rapat kabinet, ya, oke. Ya. Lebih baik rame di dalam rapat daripada rame di luar. Sopo iku ono iku. Curcol. Cekikikan ini kawan Susi kita kalau berdua emang kerjanya kikik. Kadang ngetawain orang lewat itu. Kita berdua biasa. Mereka pikir kalau udah menteri tuh nggak jahil-jahil gitu. Kau ono deh. Cewek mah sama saja. Sama. Mau jadi menteri kayak mau apa sama saja. Mbak Retno matur nuwun, terima kasih banyak. Matur nuwun, Mbak Susi. Atas Sehat semua selalu. sharingnya untuk kawan Susi. Kapan-kapan kita ketemu di Jakarta atau Mbak Retno ke Pangandaran. Insya Terima Allah. kasih, Jaga salam kesehatan. untuk Bapak, untuk anak-anak, untuk cucu. Insya Allah disampaikan. Dek. Oke, terima Matur kasih nuwun, Mbak Susi. pamit. Terima kasih kawan Susi. Makasih. Terima kasih. Nah, kawan Susi luar biasa. Kita selalu mewawancarai wanita-wanita hebat dalam beberapa acara Susi Cek Ombak ini dan selalu mendapatkan cerita-cerita yang luar biasa. Jadi, jadilah wanita seperti kita-kita. Tidak punya rasa rendah diri, tidak berpikir bahwa wanita punya keterbatasan.
Ayo, Ma. Bucin itu budak cinta. Oh, budak cinta. Iya, karena itu Budak jadi cinta tuh karena mencintai seseorang terus Sampai- jadi tergila-gila. sampai gila gitu kan. Bodoh amat. Nah, itu. Tenggelamkan begitu. Itu yang aku bilang. Kawan Susi, masih ingatkah kalian dengan busana yang satu ini? Busana yang bergambar wajah Susi Pujiastuti dan Pak Presiden Joko Widodo terpampang apik di panggung CIDA New York Fashion Week. Desainer muda Maggie Hutauruk Edilah yang memperkenalkan busana tersebut ke kancah internasional dengan label To Madison Avenue. Dalam karyanya, Maggie selalu menampilkan desain unik yang terinspirasi oleh berbagai isu tentang penyelamatan lingkungan hidup. Seperti apa kisah Maggie di kancah internasional? Yuk langsung saja kita lihat. Kembali di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Kawan Susi, kita kali ini sudah selesai buka puasa. Mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu dari wanita yang punya prestasi di negeri kita. Adalah Maggie Hutauruk. Siapa lo Maggie Hutauruk? Ada yang tahu? Pasti netizen banyak yang tahu. Dia bikin heboh media sosial karena pameran di New York Fashion Week. Bajunya, desainnya luar biasa, idenya unik, yaitu pasang muka Susi sama Pak Jokowi di baju. Anda boleh lihat karyanya yang Boleh. dibawa ke sana tuh. Ini turunan dari karya yang saya tampilkan di New York Fashion Week. Ini saya baru buat khusus untuk ibu. Wow, Baru jadi mungkin 1 jam yang lalu. khusus untuk saya. Iya. Wow. Kenapa pakai nama ini? Karena ya ada idealismenya lah Bu. Dulu waktu saya sempat tinggal di Amerika, saya suka jalan-jalan ke New York. Jalan Oke. ke Madison Avenue, jalan lebar yang isinya toko-toko yang apa? Ya, tinggi lah. high end. High Ya, ya, end. ya, ya, ya. Ya saya cuma memandang-mandang dari jendela doang dong, liatin Ya, gini, ya, keren-keren. ya, ya. Saya masuk ke dalam, pas saya lihat produknya ternyata tuh beberapa made in Indonesia. Oh, banyak. But kita cuma pemakernya saja. It's not Oke. our brand gitu. Jadi Oke. jadi dari situ saya punya obsesi one day deh gue siapa tahu bisa nyampe nih di jalan ini nih gitu loh. Oke. So the brand is actually a prayer. Wow. Gitu. Coba. Ada surprise lo, kawan Susi. Tetetetetete. Tada. Jadi ini Thank adalah you. sebuah lukisan. Luar biasa. Iya ya Bu. Ini juga ambil apa? Ambil saya yang lagi senyumnya, ini senyum yang agak jahil ya kalau lihat ya. Oh iya. Mister ke Mona Lisa ya Bu. Nobody can understand. Oh What is gitu. that? What is that Senyum smile? Iya. yang aneh gitu Iya, ya. iya. Dan ini supaya lengkap Ibu. Apa itu? Maskernya. Oh, masker. Kan mesti stay safe, protokol mesti jalan terus. Protokol kesehatan walaupun ada vaksin. Iya, tetap harus jalan dong. terus. Iya. Aku nggak kelihatan cantik, gambarku cantik kan. Tapi Yeay. COVID ini membawa kita ke semua realita baru ya, media. What is in your 200%. fashion? Ada perubahan bisnis kah atau bagaimana? Huge, enormous Bu. Sangat major buat fashion retail ya Bu. Ya karena people don't go out. Orang-orang sekarang tidak bisa kemana-mana. Jadi mereka tidak berpesta. Tidak berpesta lagi, tidak ya demand menurun jauh. Waktu pandemi baru mulai, semua penjahit saya ketakutan, gemeter lah mereka. Karena kita kan semua dirumahkan, we don't know Yeah. what to make gitu loh. Aduh, kita mau jualan apa? Nobody's going anywhere. The mall is shut, semua tutup. Akhirnya saya mulai coba, udahlah kita belajar bikin masker aja. And then slowly but surely ya mulailah kita gitu. Dari yang tadinya bikin gaun buat fashion show, kita akhirnya jualan masker. And it doesn't make a lot of money, tapi cukup untuk bayar gaji. Itu aja. Prinsip saya jangan sampai ada yang saya rumahkan. Kita juga di penerbangan, Mei. Oh. Waduh.
5 bulan tidak ada kerja. Nothing. Lalu kita kan pilotnya ada yang di Papua, ada yang di Kalimantan. Tetap bayar gaji, income zero. Cost-nya besar. Yes. Ya, we are minus big. Nah, you juga cares dengan lingkungan. Ya, sangat, Bu. Tentang plastik dan lain-lain. Background-nya kenapa? Apa yang menyebabkan? So I have 2 children ya, Yeah. 2 kids, they're not children anymore, they're teen. And mereka tentu mengikuti siapa Greta Thunberg. Greta Thunberg Oh, from Greta Sweden. Thunberg, Greta. yes. And the yellow jacket on your Yes. on your painting, it's Yeah. actually her jacket, you know, because I think you're sort of like in that. Yeah, Yeah. I am. Sort of like in the I same group. admire her very Good. much. Yes. Nah, jadi anak-anak saya waktu itu pada resah gitu. Dia bilang, "Mom, we haven't done anything for the environment." So that's the thing that I want to convey. Jadi waktu aku kemarin mau ke Fashion Week lagi, aku bilang gue nggak mau cuma bikin fashion. Oh God, everybody's doing that gitu loh. Kalau aku mau convey a message, ngajak orang supaya let's do something for our country. Platform mana yang bisa membantu gue ada supaya ada suara Ya. di New York aja sekaligus. So I decided that untuk bikin koleksi yang actually really have a lot of meaning. Use the waste. Jadi seperti jaket yang saya pakai ini dari Karungoni, dari Karungoni, dari ya. It's Karungoni very Ibu nice. gitu ya. And then awalnya kan orang pakai Karungoni. Gue nggak sekere itu deh, Mac, gitu loh. Oh no, I'm gonna make it But cool. it look nice, Yeah, I'm yeah. gonna make it cool. And then once it's in New York Fashion Week, it became cool. Kau mesti Yeah. dibawa ke sana dulu, Ibu, gitu. Wow, anak muda, walaupun seorang ibu, tapi saya pikir jiwanya sangat muda. Sangat brilian dengan ide-idenya. Thank Dan berani loh, itu breakthrough loh. Karungoni menjadi gaya New York Fashion Week. Tadi kan ya planning to continue untuk survive. Karyawan tetap punya pekerjaan. Yeah. Nah, bagaimana you berada di dunia yang kadang-kadang menyepelekan wanita? Interesting, Ibu. Memang walaupun kita sudah di 2021, I do feel that perempuan masih disepelekan. Ya. And then it's paling cuma jadi bahan apa Jadi gimana? diskriminasi banget sih, agaknya sudah tidak lagi. Tapi kadang-kadang mereka tuh kayak tidak look at us gitu loh. Sepele tadi, disepelekan gitu ya. Yeah. And it's we became a laughing stock. Kita jadi bahan tertawan aja dan nggak apa-apa. Benar. Iya, betul. Tapi gimana ya, Terus Bu ya? you menghindari itu dan merubah itu bagaimana, Meg? I don't know, it's a big question for me karena aku melihat konten-konten yang ada di sosial media, memang masih sangat sedikit konten yang dimana si perempuan itu mengajak, ibu-ibu, mari kita baca bersama-sama. Ini ada teknik baru untuk mengajari anak supaya matematikanya nanti cepat ngerti, gitu. Itu sangat jarang, Ibu. Selama kita bisa saling sharing ideas, exchanging ideas, saling berkomunikasi, perempuan akan terus bisa terinspirasi. They need role model, Ibu. And for me, my role model is you. Berapa orang Indonesia sih berani ngomong tenggelamkan gitu? Nggak banyak, Ibu, gitu loh. Kawan Susi, jadi merol modelkan saya karena tenggelamkan. Jadi sekarang kalau ada hal-hal yang tidak bagus, you mau perbaiki, bilang tidak bagus, tenggelamkan, gitu ya. Nah, inspirasinya Ibu bagi saya adalah Ibu berani. You speak your mind. Well, when you desperate. Right. A lot of people are desperate today, Bu, gitu loh. And then So berani, tenggelamkan. Yeah. just be honest, voice it out gitu. Yeah, voice it out. Saran apa pesan yang bisa disampaikan ke kawan Susi ini apa coba? Just to be there, other than let's get together. What else? Oke. On Kalau the boleh daily sih aku life. mau bilang yang sekarang lagi seru nih. Ibu tahu bucin lah ya. Bucin itu apa? Sama aku dulu juga gitu. Bucin itu apa? Bucin itu budak cinta. Oh, budak cinta. Iya, karena itu budak jadi cinta tuh karena mencintai seseorang terus Sampai- jadi tergila-gila. sampai gila gitu kan. Bodoh amat. Nah, itu. Tenggelamkan begitu. Itu yang aku bilang. Saranku, pokoknya kalau udah sampai jadi bucin, itu artinya bukan cinta, bukan budak cinta. I want to change that. Ya. Bucin bukan budak cinta, tapi bukan cinta. You know, I think they need to understand that gitu. Oh, benar sekali. Jadi jangan sampai diperbudak oleh apapun sebetulnya. Yes. Bukan cuma cinta. Your fear. Ya, your fear, jangan jadi budak dari ketakutan kita, kecemasan kita. Jangan jadi budak cinta kita. Benar. Jadi kalau yang begitu-begitu namanya itu bukan
cinta. Ya. Tuh, you sendiri forecast ke depannya nih pengen bagaimana dengan pekerjaan? Ya. Saya sih pengen terus kreatif Bu ya. Di teman-teman kreatif dan teman seniman pasti juga tahu. Kalau semakin ada kepepetan, biasanya ide-ide malah makin kreatif. Ya, semakin kreatif. Don't be scared. Biasa aja, tapi juga jangan lebay. You just have to. Ini sih yang aku mau share ya ke mungkin wanita-wanita Indonesia. Educate yourself, read the news. You know what I mean? Jangan sembarang baca juga ya Ibu ya. And then look for ideas from each other. Jangan terlalu kadang-kadang kan Bu, sesama desainer juga sekarang suka terjadi gitu doang apa sih gitu lah gitu. And then this is not the time for that. Encourage one another please gitu loh. Ini dari zaman seperti begini gitu loh. Ini sangat semangat banget ya, spiritnya luar biasa kawan Susi. Cengkrama sama Yuni luar biasa. Mestinya kita sambil jalan-jalan lari-lari di pantai. Karena aku merasakan ya, saya ini merasakan energi Meggy Hutauruk, seorang wanita yang peduli dengan lingkungannya, yang peduli dengan education dirinya dan wanita pada umumnya. Yang seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia. Jadi kawan Susi, perbincangan kita ini bisa menjadi inspirasi. Bulan Ramadan kita mereview hidup kita dan juga mempelajari hal-hal baik dari sekitar kita. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak ke laut saja. Sekarang banyak virus, banyak bakteri, segala macam Bu. Jadi banyak komunitas ekoenzim kita, mereka sudah melakukan penyemprotan di berbagai daerah, menggantikan larutan desinfektan tersebut dengan yang kimiawi dengan larutan ekoenzim Bu. Benar Bu. Setiap tahunnya Indonesia memproduksi 64 juta ton sampah. 60% dari total sampah tersebut didominasi oleh sampah organik. Sayangnya, tidak banyak orang yang memanfaat sampah-sampah organik sisa dapur tersebut dengan baik, selain untuk dijadikan pupuk kompos. Padahal sampah organik bisa diolah menjadi ekoenzim. Ekoenzim merupakan cairan multiguna seperti pembersih lantai, penyubur tanaman, dan penguat warna pakaian. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja manfaat dari ekoenzim ini? Yuk langsung saja kita lihat. Nah, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Kawan Susi, tadi kita sudah wawancara beberapa tokoh-tokoh wanita hebat. Sekarang saya akan bicara lewat Zoom dengan dua narasumber yang juga wanita-wanita yang berkiprah untuk membantu sekelilingnya. Persoalan-persoalan bangsa, persoalan-persoalan masyarakat, salah satunya adalah sampah. Nah, di sini ada dua ibu, namanya Bu Salma dan Bu Yuliana. Saya akan wawancara mereka. Mereka mendirikan Ekoenzim Nusantara. Nah, apa yang dilakukan oleh Ekoenzim Nusantara? Yuk kita bertemu dengan mereka dan bertanya dengan mereka. Ibu Salma, Bu Yuliana, apa kabar? Apa kabar Ibu? Salam sehat, salam bahagia, salam ekoenzim. Oh, ya. Salam ekoenzim. Ya, salam sehat Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Bu Salma dan Bu Yuliana, saya ingin Ibu berdua share tentang apa yang dilakukan oleh Ekoenzim Nusantara. Karena namanya ini masih samar-samar terdengar. Kalau kita bicara enzim itu apa ya? Itu kan tentang apa yang ada di dalam pencernaan, betul ya Bu ya? Iya, nah, betul. Tapi ini kok apa kaitannya dengan Nusantara? Ekoenzim Nusantara dibentuk pada tahun 2019. Sebetulnya masih baru banget ya. Dengan relawan dari berbagai kota
di Indonesia, Nusantara ada dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada sampai di Papua. Saat ini ekoenzim Nusantara sudah meluas lebih dari 25 provinsi dengan lebih dari 90 kelompok komunitas yang tersebar di seluruh Nusantara. Hanya dalam 1 tahun dengan visi mewujudkan bumi kembali indah dan lestari untuk kelangsungan hidup umat manusia dan segenap makhluk. Ini merupakan kekuatan dari alam, Ibu, luar biasa. Tapi kan yang untuk baru dengar tuh bertanya-tanya, ekoenzim ini apa sih Bu manfaatnya? Kenapa sangat penting untuk kita? Kita tahu sampah itu adalah sumber dari gas metana, terutama sampah organik dari dapur kita. Nah, dengan kita mengolah sampah-sampah tersebut sebelum mencapai TPA, jadi apa yang kita olah ini akan mengurangi beban bumi yang luar biasa berat, Bu. Jadi seperti data statistik, sampah organik di dunia itu mencapai hampir 60%. Di Jakarta sendiri lebih dari 60% itu adalah sampah organik. Kalau kita bisa mengolah yang 60% ini agar tidak berakhir di TPA, tentu beban ini akan sangat ya Bu, sangat-sangat membantu sekali gitu. Jadi kita bisa ya membuat sampah-sampah yang harusnya menjadi beban bumi itu menjadi sesuatu yang penuh dengan makna, penuh dengan manfaat. Jadi kami menyebut larutan ekoenzim yang akan kita buat itu adalah larutan sejuta manfaat. Itu istilah kami, Bu. Larutan sejuta manfaat. Kenapa manfaatnya banyak, Bu? Apa sih manfaatnya? Jadi kini untuk lihat ini, Bu. Jadi sampah organik tadi kita mesti kumpulkan, terus diapain supaya bermanfaat? Sampah kok bermanfaat kan? Banyak orang pikir sampah itu ya kalau kayak saya biasanya jadiin kompos aja, dipakai nanam lagi gitu loh, Bu. Nah, benar Bu, benar. Jadi sangat benar sekali. Jadi sampah-sampah kita bisa dari kulit buah-buah yang kita makan setiap hari, dari sayuran, sisa-sisa potongan sayuran yang tidak kita masak itu, Bu. Kan pasti ada bayam, kangkung, dan sayuran lain pasti ada sisa-sisa yang akan terbuang. Nah, inilah yang kita olah menjadi ekoenzim ini, Bu. Melalui proses fermentasi ini melalui proses yang agak panjang, 3 bulan. 3 bulan. Tapi kalau kita benar tentu banyak sekali 3 bulan. 3 bulan bagaimana rumah tangga bisa menyimpannya kalau 3 bulan. Jadi rata-rata ibu-ibu rumah tangga mereka telah melakukan ya kegiatan ini, Bu. Mereka mempraktekkan pembuatan ekoenzim dimulai dengan menggunakan wadah-wadah kecil, Bu. Misalnya toplesnya kerupuk atau bekas-bekasnya kaleng cat. Itu mereka gunakan dari satu wadah kecil, akhirnya semakin lama semakin besar, bahkan hampir di setiap sudut rumah itu ada tong-tong ekoenzim. Jadi kita mengenal rumus 1-3-10, itu adalah rumus paten dari Dr. Rosukon, Bu. Itu adalah untuk pembuatan ekoenzim ini. 1 itu adalah 1 bagian gula dengan takaran pakai kilogram. Lalu 3 itu adalah sampah organik kita tadi, yaitu pakai kilogram juga, dan 10 itu adalah 10 bagian air dengan takaran liter. Nah, ketiga bahan ini diaduk rata, lalu ditutup di dalam di website ekoenzim ini ada, Bu, cara-cara yang Ibu jelaskan di sini, cara membuat ekoenzim tadi. Ada modulnya, Ibu. Oh, ada modulnya. Ya, nanti kita punya modulnya, Bu. Okay. Ya, panduannya ada. Itu ya. free diakses oleh masyarakat, ya, Ibu? Bebas dibagikan ke seluruh lapisan masyarakat. Kita ekoenzim semua, Bu. Nah, bisa digunakan untuk apa saja, Bu, ekoenzim ini setelah kita buat jadi itu? Nah, jadi setelah 3 bulan itu, Bu, lalu ya wadah ini kita buka, kita saring, Bu, dipisahkan antara ampasnya yang dari sampah organik tersebut dan cairannya. Nah, cairan inilah yang kita sebut cairan sejuta manfaat tersebut. Jadi sekarang ini, Bu, yang kebanyakan para ibu rumah tangga, mereka telah meminimalisir penggunaan zat-zat kimia dari peralatan untuk kita kebersihan sehari-hari, Bu. Jadi mereka menggantikan atau menambahkan ekoenzim ke dalamnya. Sebagai contoh, misalnya ngepel lantai. Biasa kita menggunakan sabun pel lantai mungkin dengan merek tertentu,
Tapi dengan ekoenzim Bu, tanpa sabun sekalipun, kita cukup menambah 1 tutup botol mineral ekoenzim ke dalam 1 ember air. Lantai yang dipel hasilnya jauh lebih bersih. Luar biasa. Menambah 1 tutup botol ekoenzim ke dalam air pel yang kita pakai untuk mengepel, itu langsung lantainya lebih bersih. Secara bakteri dan kuman juga ya Bu ya? Benar sekali Bu, benar Luar sekali. biasa. Jadi di masa sekarang ini, dalam masa seperti sekarang, banyak virus, banyak bakteri, Iya, betul, segala betul. macam Bu. Jadi banyak komunitas ekoenzim kita, mereka sudah melakukan penyemprotan di berbagai daerah, menggantikan larutan desinfektan tersebut Dengan yang kimiawi ekoenzim. dengan larutan ekoenzim Bu. Benar Bu. Wah, jadi sebetulnya bumi itu bisa menyelesaikan masalah kalau kita mengatur dan mengelola recycling sampah-sampah kita. Bisa menyehatkan bumi itu sendiri. Apakah Ibu sudah approach pemerintah-pemerintah daerah misalnya, atau instansi-instansi korporasi-korporasi mengajak mereka ber-CSR untuk membantu sosialisasi, misalnya bahkan pengadaan tongnya itu kan? Ada Ibu, itu merupakan salah satu dari apa yang ingin kita gerakkan selain mengedukasi dan sosialisasi ekoenzim secara online maupun offline. Tapi kalau offline terbatas ya Ibu ya, karena kan musim kayak gini nggak bisa dalam bentuk orang banyak gitu. Lalu kita juga berusaha membangun kesadaran dari masyarakat untuk mengasihi alam dan mengolah sampah organik. Ini yang paling penting, yang kadang dilupakan Ibu. Yang ada adalah mereka lebih mengutamakan manfaatnya langsung gitu ya, misalnya untuk kecantikan, untuk kesehatan, untuk penghematan rumah tangga, tanpa tahu bahwa tujuan utama kita itu adalah salah satunya mengolah sampah untuk menyelamatkan bumi itu sendiri. Ini yang merupakan tantangan dari Jadi kami. merubah persepsi itu adalah tantangan yang paling besar ya Bu ya. Betul. Ya memang Betul karena sekali. logika manusia itu kan sangat kuat, Bu Salma dan Bu Juliana. Iya. Jadi kadang-kadang logika yang mereka pakai juga logika yang direct saja. Bukan the tidak point menyalahkan of juga ya. Iya. esensinya kadang-kadang. Betul. Ya manfaatnya Betul apa sekali. gitu kan. Tapi Ya. untuk bikin, untuk membuat, untuk Iya. filosofinya ini membersihkan bumi dari sampah kita. Menjadikan bumi kembali sehat dengan sampah kita. Betul Tetapi sekali. sampahnya harus diproses. Terima kasih banyak Bu Salma dan Bu Juliana. Terima kasih. Dan telah sharing dengan kawan Susi. Nah, kawan Susi, 2 wanita ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya berbagi dan mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk menyehatkan bumi, mengurangi global warming. Karena efek gas metana itu bisa sama dengan rumah kaca. Jadi ya kita harus jaga sekali jangan sampai terjadi. Nah kawan Susi, tadi kita telah berbincang dengan Ibu Retno Marsudi, Ibu Meggy Hutauruk, wanita yang luar biasa juga. Kemudian Bu Salma dan Bu Juliana yang memproduksi dan mengkampanyekan tentang ekoenzim. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita selama bulan puasa diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita sehat dengan berpuasa melewati masa pandemik ini. Jangan kemana-mana, tetap nonton Susi Cek Ombak setiap hari Rabu di Metro TV jam 8 malam. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Kawan Susi, wanita diciptakan istimewa, sosok yang tak pernah tanggung-tanggung untuk bernyali, berani, dan memang diakui lebih pandai menata. Meski sebagian besar dari kami itu lembut dalam sikap dan tutur kata, kadang dinilai naif, bahkan disepelekan tidak bisa apa-apa. Ketika dipercaya memimpin sebuah tahta, tak jarang sikap wanita bak kesatria. Untuk itu, mari kita dorong wanita kita
menjadi perempuan berdaya. Biarkanlah mereka menjadi Sri Kandi yang penuh rasa percaya diri untuk terus maju berkarya, berkreasi, dan berinovasi. Metro TV